Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Dunia ini tempat menanam, tempat yang banyak masalah dan isinya masalah semua, tempat problematika. Contoh saja, orang mau beli mobil, maka dia butuh uang, untuk mendapat uang dia butuh pekerjaan, setelah dapat pekerjaan dia harus bekerja, dan dalam bekerja itu ada ribuan masalah lagi di dalamnya. Setelah dia beli mobil, maka dia harus bisa menyetir, lalu untuk menjalankan mobil dia butuh jalan, dan di jalan dia akan interaksi dengan mobil lain, dengan peraturan di jalan, dan masalah jalan yang bermacam-macam. Begitu juga ketika lelaki mau beristri, maka dia dihadapkan dengan masalah baru, harus menghidupi istri dan berhadapan dengan aneka macam masalah rumah tangga. Juga ketika memiliki anak, maka akan dihadapkan masalah baru yaitu masalah anak, memberi makan anak, mencukupi susu, dan lain-lain, kalau besar ia menyekolahkan dan lain-lain. Jadi manusia itu akan selalu dihadang masalah-masalah baru. Dan setiap manusia itu memiliki masalahnya sendiri. Kalau tidak mau masalah sebagai manusia, ya jangan jadi manusia, boleh jadi kambing makan rumput, atau jadi burung terbang bebas. Tapi jangan dikira jadi burung juga tidak ada masalah, jadi burung itu repot harus terbang, bisa kamu terbang. Jika sudah terbang, kalau ada pemburu kamu akan ditembak, maka kamu harus bisa menghindari peluru, kalau kena kamu disembelih, dan digoreng sama manusia. Jadi jangan disangka enak jadi burung, kalau tak pinter jadi burung akan pendek umurnya dan hanya jadi makanan manusia. Setiap orang itu mendapatkan masalahnya sendiri, dan tidak bisa manusia lain menanggung masalah kita. Kita yang harus menanggung masalah kita sendiri, tidak bisakan suamimu jadi suami istriku, anakmu jadi anakku, kamu kalau makan, aku yang mewakili, kamu kalau berak aku yang mewakili. Kamu makan, ya mulutmu sendiri yang mengunyah, kamu berak juga keluar dari lubangmu sendiri. Jadi kamu harus siap jadi dirimu sendiri, menanggung kehidupanmu sendiri. Jika kamu siap jadi dirimu menanggung pada permasalahanmu bersandar pada Allah, maka masalahmu akan jadi ringan karena pertolongannya. Di dalam kamu menanggulangi masalahmu, ada namanya kesabaran dalam menyelesaikan masalahmu, dan dalam kesabaran ada pahala di dalamnya. Bersyukur ketika menyelesaikan masalah, di dalamnya juga ada pahalanya. Bertawakal pada Allah ketika masalah itu berat, di dalamnya juga ada pahalanya. Jadilah dirimu sendiri, dan hadapi masalahmu dengan keteguhan hati, tekad yang kuat, berhati-hati mengambil tindakan, jangan suka terbujuk setan, dan jangan menuruti kesenangan nafsu. Maka masalahmu tak akan bertambah berat karenanya. Ingatlah bahwa sukses dunia itu tidak pasti, dan mati itu pasti. Orang sukses, punya kekayaan, punya kedudukan, pangkat, derajat itu tidak pasti, atau belum tentu, tapi kalau manusia mati, sudah pasti. Maka siapkan diri untuk kematian dan perjalanan setelahnya. Apa masih ada kehidupan setelah kita mati? Ya, masih panjang. Kehidupan dunia itu hanya lintasan sekejap, menuju pintu akhirat. Kehidupan akhirat itu panjang, panjang sekali, ada proses di dalamnya yang masih panjang. Makanya Nabi Adam yang dari zaman ratusan ribu tahun sampai sekarang belum atau tidak ada kelihatan kembali ke dunia. Apalagi orang-orang yang dalam waktu dekat ini mati. Apa kayak Nabi Adam itu masih hidup? Ya masih hidup, tapi di alam lain. Juga orang-orang yang sudah mati, cuma ada yang celaka, ada yang beruntung. Mereka yang celaka mendapati siksaan di akhirat, alam di dimensi lain, dan yang beruntung tidak disiksa, yang punya kedudukan di akhirat mereka menjalankan tugas. Orang-orang yang beruntung itu, mereka yang di dunia ini memperbanyak amal ibadah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, untuk tabungan di akhirat. Amal-amal itu yang menjadikan orang-orang itu beruntung, karena amal itu akan menolongnya dan memenuhi kebutuhannya di akhirat. Kalau beruntung di akhirat ya bebas kemana saja pergi, sebagaimana orang yang di dunia itu kaya raya, bebas kemana saja pergi melancong rekreasi, karena punya dana untuk pergi. Sudah seharusnya hidup di dunia ini, kita wajib menghidupkan kolbu kita dengan selalu mengingatnya dalam 3 keadaan, ketika kita berdiri, duduk, dan berbaring, agar kita selalu tersambung dengan Rabbul Alamin.
Dan itu akan bisa kamu dapatkan salah satunya dengan datang, duduk, dan zikrullah dengan para kekasih-kekasihnya di majelis-majelis zikir. Dan sehebat apapun statusmu di dunia ini, entah itu jabatan, kedudukan, harta kekayaan, dan ilmu yang tinggi, tak akan berarti apa-apa jika hatimu tak ada ingatan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak umat manusia sebelum kamu yang lebih hebat dan lebih kaya darimu menjalani hidup yang sia-sia karena lupa dengan Tuhannya. Kamu menginginkan Allah mengabulkan segala permintaanmu, sedangkan langkah kaki dan niatmu berat menuju jalan-jalan yang diridhoi Allah. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata seperti itu ya nasihatnya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.